Ya tugas perempuan ya di rumah, urusin tuh anak. Pulang, ibaratnya gue pulang, lo harus siapin gue makan, minum, lu rohani gitu ya. ya kebutuhan itulah birahi ya. Birahi ya. Jadi gini, ada lagi nih satu pertanyaan yang tentang pengembangan diri lah nih sebagai perempuan ya. Kalau laki-laki mah nggak usah ditanya lah, dia kan tetap harus berkembang ya. Kalau misalnya laki-laki nggak berkembang, hidup lu mau dibawa kemana gitu menurut gue. Tapi kalau perempuan tuh mendobrak stigma perempuan tuh ngapain lah pinter, ngapain lah sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya di dapur ngurusin suami, ngurusin anak gitu kan. Kalau orang kita zaman dulu tuh kayak gitu, nggak boleh lah pinter dibanding suami, akhirnya membawa cara berpikir laki-laki tuh ya perempuan harus di bawah laki-laki gitu. Menurut lo tanggapan lo gimana ya? Kalau perempuan itu mengembangkan dirinya ya. Bukan badannya doang nih yang mengembang nih. Kalau perempuan kan kadang-kadang ketika udah menikah sama punya anak tiba-tiba mengembang nih badannya nih. Sebenarnya mengembangkan diri itu kan setiap menurut gue perlu juga ya. Karena kan sebenarnya apalagi kita udah masuk zaman ke era digital, di mana segala sesuatu itu bisa dilakukan dan dikerjakan itu secara mudah. Nah, kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman juga, itu juga menurut gue nggak bijak juga. Artinya, pelajaran ketika lo mengembangkan diri, pengembangan diri lu kan sebenarnya akhirnya buat anak. Oh, lo tahu nih, Mami, aku mau bikin ini, caranya gimana? Lo Mami tahu nih, bikinnya gini, 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 gitu. Karena lu mengikuti perkembangan zaman. Dan menurut gue, mengembangkan diri buat seorang perempuan yang sudah menikah itu, ya penting, ya wajib, ya. Bukan nggak wajib, tapi menurut gue wajib. Kenapa? Karena itu masa dimana lu menjadi diri lu sendiri. Gue sering bilang ke lu, selama gue masih bisa memenuhi kebutuhan lu harus berkembang. Jangan sampai lu juga nggak berkembang gitu. Sekarang kayak misalkan lu mau mau kerja, silakan. Kan lu mengembangkan diri lu tuh. Lu ketemu orang, lu ketemu klien, lu menyelesaikan pekerjaan lu bertumbuh menjadi perempuan yang dewasa, lu menjadi seorang ibu. Menurut gue, apakah penting? Penting gitu. Karena banyak perempuan di luaran sana yang dia bisa berkembang walaupun dia punya suami, dia punya anak gitu. Iya sekarang kayak misalkan lu kayak ada temen gue. Ini kalau ngomongin temen gue nih, ada temen gue. Dia nyuruh istrinya jualan. Ya udah jualan risol aja gitu ya. Gitu. Ya udah lo jualan jualan tahu lah atau jual gorengan gitu. Ibaratnya ya buat gue selama pengembangan itu diperlukan ya silakan. Tapi jangan jadi sapi perah. Ngerti nggak maksud gue? Jadi tapi jangan jadi sapi perah gitu. Dalam arti udah tahu kalau istrinya ternyata berhasil di situ itu, terus lu udah santai-santai aja gitu. ya lu ngandelin istri lu aja gitu. Padahal enggak. Maksudnya ketika lo mengembangkan diri lu dan itu menghasilkan buat diri lu, ya itu buat lo. Ya silakan aja. Kan gini, gue pengen belajar ini deh. Tapi ntar gue cari duitnya dulu deh. Gue kerja. Terus lu kerja, akhirnya lu beli apa? Misalnya, gue beli PC deh. Gue beli PC, lu kembangin diri lu ke tingkatan berikutnya,
Terus ketika lo punya duit, lo punya earning power, ya itu buat pengembangan diri lo. Maka itu deh, itu yang gue bilang skill, soft skill itu penting di zaman sekarang. Iya. Ya enggak, jadi intinya tuh perempuan tuh boleh kok yang namanya mengembangkan selalu ya dirinya ya. Misalnya yang tadinya dia ngerjain rumah doang, tiba-tiba lu jualan sesuatu, misalnya tiba-tiba lu jualan baju kek, atau lu jualan makanan kek, gitu ya bebas. Kalau lu sukanya di situ, ya lu lakuin aja. Menurut kamu boleh kan kayak gitu? Atau perempuannya boleh kok sekolah lagi gitu. Boleh aja, tapi kan balik lagi ya, beda beda apa namanya, beda rumah tangga, beda aturan juga. Bahkan ada temen gue juga yang dia memang patriarki, artinya ya tugas perempuan ya di rumah, urusin tuh anak. Pulang, ibaratnya gue pulang lo harus siapin gue makan, minum, lu rohani gitu ya. ya kebutuhan itulah birahi ya, birahi ya. Lo harus siapin tuh, ada yang kayak gitu kan. Dia kayak apa namanya? Pokoknya gue pulang siapin kebutuhan gue gitu. Oh ini Terus ini entar dulu, ada lagi yang dia gini, lu nggak boleh kalau lu marah sama gue, lu nggak boleh ngeliat muka gue. Terus nundukin kepala lu ke bawah, pandangan lu ke bawah. Walaupun lu marah sama gue, lu nggak boleh ngeliat muka gue. Gitu. Ada yang kayak gitu deh. Lu jangan salah. Ada yang kayak gitu. Dan itu teman gue begitu. Jadi gue ngerasa kayak, anjir ini bukan gaya gue nih gitu. Balik lagi, ya perempuan ada juga yang kayak gitu. Artinya lu nggak boleh kerja, lu di rumah doang, urusin tuh anak istri, padahal lu sarjana. Ya. Padahal lu kuliah. Ya akhirnya kan gimana istrinya menghargai laki-lakinya kalau cara dia memperlakukan perempuannya kayak gitu kan. Padahal kalau laki-lakinya mencoba mengerti dan memahami gitu ya, sosok istrinya tuh otomatis kok perempuannya juga akan akhirnya harus mengerti laki-lakinya gitu. Itu kan kayak udah otomatis aja mesin yang bekerja gitu kan. Tapi kalau cara menurut gue nggak suka ya laki-laki yang kayak gitu ya. Maksudnya terlalu patriarki, nggak boleh laki-laki perempuan tuh berkembang dengan alasan gitu. Udahlah kamu nggak usah kerja gitu. Kamu nggak usah begini, kamu nggak usah gitu. Aku cukup kok gitu. Menurut gue tuh yang dimaksud dengan ada juga kok teman-teman gue yang kerja tuh bukan bukan buat mencari tambahan. Aku juga sama kan sebenarnya kerja itu sebagian dari hobi gue, melepas penat gue gitu. Nah lebih baik kan menurut gue anak-anak kan ada nih sebagian orang kan ya gue nggak menyalahkan juga ya dia tetap mau menghandle anak-anaknya sendiri ya boleh-boleh aja sah-sah aja. Iya sah-sah aja. Tapi kalau dilihatnya dari sudut pandang gue nggak mau kelihatan apa ibaratnya anak gue melihat gue tuh sebagai ibu yang udah ngurusin anak-anak doang, walaupun mereka kecil akan banyak kebuang waktu gitu ya. Ibaratnya nggak melihat gue pun nggak bisa melihat perkembangan dia tuh tiap hari gitu. Tapi lebih baik lu mengenali gue nih anak-anak gue nih, anak-anak gue mengenali gue jadi ibu yang hebat, ibu yang pintar, ibu yang menjadi angan-angan dia tuh misalnya anak kita perempuan tuh gue pengen jadi kayak ibu gue, prototype, jadi prototype buat anak-anak gue lah gitu. Nah gue tuh bingung tuh sama kenapa sih kok ada laki-laki cara berpikirnya masih di era 2026 ini ya, yang padahal nggak perlu juga lu harus kerja keluar, lu bisa kok bikin do something yang di rumah. Gue juga suka kok ngeliat konten-konten yang cuci piring doang atau beres-beres doang gitu. Banyak hal yang bisa dikerjain, tapi ada
cerita-cerita teman-teman gue juga, suaminya tuh kalau gue ngelihatnya, dia tuh suaminya tuh bukan karena nggak pengen lu capek, tapi karena menahan diri lu untuk berkembang. Karena dia tahu potensi teman gue ini, perempuan ini berkembang, pasti akan lebih maju dibanding laki-lakinya. Iya. Tapi kan sebenarnya itu satu hal yang nggak perlu ditakutin ya. Gue kan kayak ngelihat lu deh waktu beberapa tahun lalu deh kan gue sering banget ngomong gitu. Lu itu kalau lu berkembang, lu akan lebih hebat dari gue. Secara keberuntungan, secara pekerjaan, chance lu lebih banyak ketimbang gue. Tapi bukan berarti gue tahu peluang lu di situ, terus gue tahan lu. Mungkin ada juga yang tanpa sadar deh. Iya. Jadi ada juga yang dia tanpa sadar dia menahan itu, padahal dia padahal dia nggak mau nahan. Tapi padahal tanpa sadar dia ngelakuinnya bahwa dia sebenarnya menahan. Nah itu juga sebenarnya beberapa di awal-awal kita nikah itu kan gue juga sebenarnya nahan lo tuh. Kayak udah lo stop dulu deh kerjanya deh. Lo fokus dulu di rumah deh. Lo fokus dulu sama anak-anak deh. Gitu karena waktu itu anak-anak masih setahun lah. Anak-anak masih pada kecil gitu. Kalau sekarang kan era anak-anak udah pada sekolah, udah banyak waktu. Gue akhirnya bisa. Nah udah, waktunya lu berkembang deh. Dan itu kan baru beberapa tahun lalu gitu. Ya udah, gue berusaha semaksimal mungkin memberikan lu kesempatan, memberikan lu fasilitas, memberikan lu eh, kegiatan bukan untuk membantu gue, tapi untuk mengembangkan diri lu. Ibaratnya lu mau kerja, silakan deh. Kayak zaman gue dulu deh gitu. Di saat gue kuliah, gue juga harus kerja, tapi orang tua gue tuh masih mampu biayain gue harian. Ibaratnya gue masih dapat duit jajan lah dari orang tua gue. Tapi di saat itu, gue punya chance besar. Kenapa? Karena satu, gue masih kuliah, gue masih dapat duit jajan, terus gue kerja di luaran yang akhirnya gue dibayar juga dapat duit dari situ. Itu jadi chance buat gue. Akhirnya gue nggak pusing soal duit. Gue nggak pusing soal makan, gue nggak pusing soal duit, gue nggak pusing soal tempat tinggal, gue bisa tidur kapan aja, gue bisa kerja kapan aja, dan itu privilege yang gue punya. Akhirnya gue fokus untuk mengembangkan diri gue. Gue sibuk belajar, gue sibuk syuting, gue sibuk di PH, gue sibuk dengan kesibukan gue nyari ilmu tuh sebanyak-banyaknya tuh karena gue nggak pusing gitu. Gue Iya, nggak pusing tapi soal menurut duit. kamu gimana dari sosok perempuannya? Ya, ini kan terjadi sebenarnya. Bagaimana lu melihat dari sisi laki-laki? Ketika gue mendapatkan kesempatan itu, gue memberikan kesempatan itu ke teman hidup gue. Itu kan kalau dari gue. Kalau tadi bahasa lu gimana dari perempuan? Iya kan beda lagi. Yang perempuan maksudnya gini, lu bicara bagaimana perempuan mengembangkan dirinya. Kalau dari sisi gue ya wah, bagus, ya silakan gitu. Tapi kan belum tentu orang lain setuju dengan gue. Yang tadi gue bilang temen gue aja masih nyuruh dia kalau marah nggak boleh lihat muka lakinya. Itu lagi, lu mau gue begituin kan enggak. Artinya, Kenapa sih laki-laki tuh, ya Allah, lo hidup di era modern ya, yang aduh, semua tuh bisa berkembang lu nggak perlu harus pintar matematika dan bahasa Indonesia dan PKN gitu. Masih banyak yang iya, coba kan kesempatan yang harusnya lu kasih buat perempuannya. Karena kan lu juga jangan lupa kalau laki-laki tuh keluar berinteraksi dengan orang banyak, punya ilmu baru dari obrolan orang gitu. iya, makanya itu yang tadi gue bilang privilege. Ketika gue mendapatkan privilege itu dari orang tua gue berusaha memberikan privilege itu ke lu.
Itu privilege yang nggak bisa semua perempuan dapetin. Kayak misalkan gini deh, let's say kayak kakak gue deh, kakak gue kan perempuan. Apakah dia dapat privilege itu dari suaminya? Iya. Lihat aja dia tiap hari sibuk bener ngalah-ngalahin gua anjir sibuknya. Padahal kesibukan dia bukan yang cari duit deh gitu. Kesibukan dia tuh urusan sekolah anaknya gitu. Lu lebih sibuk dari gue gitu. Cuman maksud gue adalah suaminya memberi kesempatan dia untuk mengembangkan dirinya. Apakah di luaran sana begitu? Ya itu sebuah privilege yang nggak bisa didapetin semua perempuan. Ya dapetin yang tadinya laki-lakinya terlihatnya wah baik dan lain-lain, ternyata pas sudah menikah, buset Ya kayak beda. cengkeng gitu. Ya kan makanya dibilangnya kalau pertanyaan lu boleh nggak perempuan mengembangkan diri? Kalau dari sudut pandang gue boleh. Ya sebenarnya ya yang udah terjadi di luaran sana di media sosial sana ya. Kan sekarang udah banyak berkembang perempuan itu harus pintar. Pintar bukan buat dirinya, karena yang mengajari anak-anaknya di dalam rumah adalah ibunya. Ya iya. Ya kan? Iya. Jadi kalau perempuannya nggak pintar, gimana anak-anaknya mau pintar? Jangan anaknya dikeplak gara-gara Iya, nggak pintar, ya di rumah gimana gitu kan? betul. Karena kan ada kasus-kasus juga di sekolah, gue juga sama gitu. Kalau mental ibunya itu udah nggak sehat, pasti kok di dalam rumahnya itu pasti akan ada ketidakselarasan. Yang akhirnya tumpuannya jadi anaknya lah yang disalahin, masalah kecil aja anaknya lah yang disalahin. Padahal itu balik lagi ya, komunikasi di antara ayah dan ibunya nih gimana gitu. Mau nggak ngebantu? Itu loh, temen gue tuh cerita kalau laki-lakinya itu nggak pernah mau yang namanya pegang pekerjaan rumah. Contohnya misalnya nyapu gitu kan. Nah, anaknya kaget pas ngelihat bapaknya tuh nyapu gitu. Berarti kan anaknya itu melihat prototipenya laki-laki tuh ya udah gue kerja, ya seorang ayah tuh kerja pulang besok kerja lagi. Yang ngurusin kebutuhan rumah tuh ya ibunya gitu. Nah itu kan akhirnya menjadi tali estafet kan buat anaknya ketika dia nanti dewasa, akhirnya ada waktunya mereka menikah gitu. Jadi akan lihat prototipenya bapaknya itu ya tugasnya itu adalah kerja cari uang, tapi tidak membantu ibunya di dalam pekerjaan rumah gitu. Yang akhirnya tali estafet itu terus tersambung, rantai itu terus tersambung, komunikasi nggak dibangun, mental keduanya itu akan terus-terusan down, melihat sudut pandang di dalam rumah tangga itu ya akan kayak gitu terus, gitu kan. Jadi intinya perempuan juga harus berkembang, perempuan juga punya hak untuk pintar. Ya, jadi eranya Kartini itu, nah itu dia tuh. Kenapa perempuan memaknai Kartini itu cuma sebatas kebebasan. Padahal menurut gue, Kartini yang dimaksud dengan gue tuh lebih dari itu, bukan cuman kebebasan doang, tapi lu harus punya kesempatan dan hak untuk mendapatkan hidup lu sebagaimana lu mau gitu. Iya, makanya kan dibilangnya gini ya. Kenapa seorang perempuan dikatakan di dalam Quran itu kan ini maksudnya eh, perempuan itu lahir dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk tuh adanya di sebelah mana? Samping. Dia ada di belakang. Iya, dia ada di samping, dia ada di sebelah, bukan di depan, bukan di atas untuk diinjak, bukan di atas untuk menginjak laki-laki, bukan di bawah untuk diinjak-injak juga, bukan ada di belakang yang dia harus seperti belakang terus, dan bukan di depan. Perempuan itu dari tulang rusuk adanya di samping.
berjalanlah sebagaimana mestinya. Ya berarti harus beriringan. Beriringan, Bukannya perempuan itu harus di bawah laki-laki atau di belakang laki-laki gitu, atau bahkan di bawah laki-laki gitu ya. Jadi sebenarnya rubah cara berpikirnya, rubah stigmanya kalau perempuan itu ya mendampingi. Ketika suami sukses itu pasti lihat siapa sebelahnya. Iya, makanya bahasanya di balik pria yang sukses, siapa yang ada di sampingnya, sebelahnya. Cuma bahasanya kan ada yang di belakangnya, di belakang. Padahal enggak. Sebenarnya yang disebut perhiasan itu adalah istri itu adalah perhiasannya suami. Bagaimana kita menghargai seorang istri, nah itu menurut gue punya part tersendiri. Ini kalau dari sudut pandang gue, kalau bisa istri di rumah ya udah, lu apa namanya, bersolek diri aja. Lu mau bersantai-santai di rumah, kayak gitu ya, silakan aja gitu. Buat gue terbiasa hidup di kultur adat Jawa, dimana gue dari kecil itu gue udah dididik buat beresin rumah. Ibaratnya nyapu, ngepel, nyuci piring, masak, buset itu udah makanan harian gue. Jadi ketika gue menikah, membereskan rumah, ngepel, nyapu, nyuci piring itu udah bukan hal tabu buat gue gitu. Jadi kayak itu ya hal biasa aja yang bisa gue kerjain gitu. Tapi kan memang semestinya memang harus begitu. Pekerjaan rumah tuh suami juga harus bisa membantu, walaupun ya kita punya. Gue juga sebagai perempuan tuh sadar kita tuh punya beban masing-masing. Ya suami beban dengan dia harus bertanggung jawab masalah finansial gitu ya. Istri juga punya beban yang sama walaupun caranya berbeda gitu. Dia tetap harus bisa membuat anaknya sesuai dengan rules, anaknya menjadi baik, pintar, punya kehidupan yang layak, semua kebutuhan di rumah, di dalam rumah itu istri tetap harus jaga dan lain-lain. Itu kan beban yang masing-masing tuh sebenarnya punya, bukan yang cuman istri tuh nyapu, masak, beresin rumah, anak-anak beres, udah gitu. Kayaknya ringan gitu, enggak. Kita tuh punya beban masing-masing lah, jangan sampai lupa. Iyalah, kadang kan kalau ini perkataan mursyid gue ya. Ini kalau perkataan dari mursyid gue tuh, kenapa kita harus memuliakan perempuan? Kenapa kita harus memuliakan perempuan? Mau itu istri, mau itu ibu, mau itu anak perempuan nih. Kenapa kita harus memuliakan perempuan sebagai laki-laki? Karena pada dasarnya apa namanya, kita sebagai laki-laki tuh kalau bisa perempuan tuh istri itu kagak usah didebatin dah gitu. Kalau bisa udah kamu duduk, aku yang beresin rumah. Kalau perlu suapin tuh. Udah nih, maaflah kamu gitu ya kan. Kalau perlu tuh istri yang disuapin. Itu menurut mursyid gue. Bagaimana kita seorang suami menghargai seorang perempuan. Bahkan Allah itu lebih suka atau Allah itu lebih sayang terhadap istri dibanding suami gitu. Suami perlu jungkir balik dulu nih buat doa nih. Tapi kalau istri minta langsung jadi kok gitu. Artinya bagaimana seorang perempuan itu derajatnya tinggi di mata Allah. Nah itu yang dibilang pengembangan diri. Jadi menurut gue ketika perempuan harus ingin mengembangkan dirinya lebih jauh dari hari ini, menurut gue itu kesadaran yang bagus. Jadi apakah gue mendukung itu? Gue sangat mendukung. Gue perlu memberikan fasilitas apa yang lo butuhin buat mendukung lo untuk lebih maju gitu. Ibaratnya gue juga dulu didukung. Gue sampai di step sekarang juga gue didukung. Nah ketika gue ingin mendukung lo, mendukung anak-anak dengan fasilitas, dengan earning power gue, ya emang itu tugas gue gitu. Makanya dibilang
ada bahasa gini, gimana sih lu ngedidik istri lu? Kebecus banget lu ngedidik istri lu. Mau itu adab, mau itu apapun gitu. Ya kan gue tujuannya mendidik lu sebagai istri. Ya kalau gue mendidik artinya gue kan pengen lu berkembang. Ya, tapi itu sih maksud gue, Itu. jangan sampai em, ada bahasa-bahasa tuh yang ketika cara kita berbeda sama cara mendidik istri masing-masing ya, terus tiba-tiba lu mendikte istri lain gitu ya, itu bukan hak lu. Ya jelas memang. Ya itu iyalah. Gue kadang kalau misalkan dengar dari teman-teman yang perempuan gue gitu, dia cerita, ah gue ribet nih suami gue begini nih. Ya gue kan nggak bisa ngomong banyak, nggak bisa ngomong macam-macam juga. Iya. Karena satu bukan urusan gue, dua bukan wewenang gue, dosa suaminya yang tanggung bukan gue gitu kan. Jadi buat gue kalau gue dimintain pendapat, ya gue akan bersikap objektif dengan sudut pandang gue. Kadang gue dengan orang lain juga bisa beda sudut pandangnya. Jadi Mungkin menormalisasi lebih lebih saling menghargai lah ya cara. ya lah kan sekarang apa yang tadi gue jabarin tadi itu ketemu laki-laki A B C D E F G itu beda Bisa lagi. beda. Bisa lagi nih omongan gue digoreng lagi bisa ini gitu. Seolah-olah gue nggak paham beragama lah, seolah-olah eh gue nggak paham tentang, oh lu salah lu rumah tangga kayak Ya gitu. itu kebebasan kita berpikir sebagai manusia ya. Lah kan sekarang gue berpatokan dengan bahasa Quran aja. Hablum minanas, hablum minallah. Lu ke manusia baru ke Allah. Artinya Ya jangan gue lebih. sebagai manusia, gue akan berusaha respect dengan siapapun. Iya, itulah paling penting Istri. agar semuanya tuh damai, Gitu loh. semuanya tuh tenang. Ibaratnya dosa kita tanggung masing-masing. Kalau kalau lu berdosa masa mau gue tanggung gitu Iya, kan. enggak lah. Paling Jadi dosa orang ya kan. kita tuh manusia diberikan akal, diberikan pikiran yang sebegitu luar biasa. Ya terserah mau cara si A ini begini, cara kita begini, yaitu agar lebih damai, lebih Ya, dengan kita berkembang masing-masing gitu ya. betul. Lebih baik sudah tidak perlu diperdebatkan ya cara orang mengaitkan dengan agama, mengaitkan dengan cara kita sendiri, pandangan kita sendiri, karena kita berada di tempat yang berbeda. Kan sebenarnya kayak ini kan stereotip yang dibangun oleh orang-orang kita juga ya. Iya, Maksudnya, ditakut-takuti. iya itu kan stereotip, stereotip orang-orang yang dibangun dari situ gitu. Padahal eh, kita itu dasarnya adalah manusia yang bebas. Bebas dalam arti bebas dalam koridor aturan. Jadi menurut gue salah satu hal yang paling tinggi adalah ya respect aja. Lo harus bisa saling menghargai antar manusia. Bahkan pendapat gue dengan pendapat orang bisa berbeda. Dan gue sangat menghargai pendapat orang. Gitu. Oh itu cara lo. Ya cara gue begini. Karena gue sifatnya adalah melihat, meniru, gue modifikasi gitu. Baru gue aplikasikan ke dalam kehidupan gue. Apakah ini cocok dengan gaya gue, dengan istri gue? Ya kalau cocok aplikasi, kalau nggak cocok ya enggak. Jangan sampai gitu. ada bahasa yang enggak, lu salah. Gak bisa lu begitu. Ya itu kan cara lu melihat sudut pandang aja udah berbeda. Bergeser sedikit aja kita lihatnya enggak kok itu bangkunya miring kok gitu. Padahal kita duduknya berdirinya di tempat yang berbeda. Iya, Gitu sih. ya, gitu lah. Gue mau lanjutin lagi. Ya udah. Oke, kita lanjut lagi ya besok.